Halo, apa kabar kalian semua? Kita kemarin baru aja beli smartwatch yang harganya murah banget, nggak nyampe Rp300.000, tapi udah punya panel AMOLED, punya always on display, dan bisa connect ke aplikasi Strava. Dan smartwatch tersebut adalah Advan S2 Pro. Nah, semenarik apa buat tampilan desain serta fitur-fitur yang dimiliki di Advan S2 Pro ini? Yuk langsung aja kita berpindah ke meja review. Dan ini buat tampilan dari Advan S2 Pro, buat tampilan boxnya kayak gini. Ada keterangan Advan S2 Pro, kemudian gambar dari smartwatch-nya. Dan Q point sealingnya ini ada 3 ya. Layarnya udah pakai panel AMOLED, ada baterai di 300 mAh, kemudian punya sertifikasi IP68. Dan ini produk Advan yang pertama kali saya beli, plus saya cobain ya, kira-kira semenarik apa ini, saya juga penasaran. Dan kemarin emang ngebet banget pengen nyobain Advan S2 Pro ini karena harganya yang sangat terjangkau, udah punya panel AMOLED ya. Dan kita lihat, kita unboxing terlebih dahulu. Ada smartwatch dari Advan S2 Pro, kabel USB magnetik, user manual beserta kartu garansi. Dan tampilan awal seperti ini ada anti gores bawaan, bukan anti gores sih sebenarnya, tapi buat pelindung kaca. Kita kletek terlebih dahulu. Di bagian belakang juga ternyata masih ada plastiknya. Dan tampilan depannya kayak gini, kelihatan simple, dan juga di bagian pojok-pojoknya ini agak sedikit melengkung gitu ya. Kemudian terdapat satu buah tombol ulir, dan ini kalau diputar kayak gini ada suara tik-tik-tik gitu. Di bagian sampingnya di sini terdapat satu buah lubang mikrofon dan ada satu buah tombol lagi. Biasanya sih di bagian bawah buat tombol itu ya, tombol sport mode. Dan yang saya suka ini buat tombol di bagian atasnya ada kombinasi warna merah. Sedangkan di bagian samping di sini ada buat lubang speakernya. Dan buat strapnya ini tergolong halus, tapi ini agak sedikit kaku menurutku ya dari berbagai smartwatch yang udah pernah kita cobain, tapi ya halus dan juga lembut. Dan di bagian strapnya ini nggak ada buat branding Advan, cuman branding Advan-nya di bagian belakang. Selain itu di sini ada keterangan Bluetooth calling system smartwatch, dan tentunya ini buat sensor serta buat pengecasannya nanti. Dan buat strapnya ini pakai ukuran di 22 mm, dan tentunya ini bisa kita lepas pasang, bisa kita ganti-ganti sesuai dengan selera kalian. Dan langsung kita cobain terlebih dahulu. Dan karena ini produk lokal, mungkin ya udah disesuaikan dengan tangan-tangan orang Indonesia ya. Jadi ini menurutku pas banget, dan ini cakep buat tangan saya, nggak terlalu gede dan juga nggak kecil-kecil banget. Apalagi buat strapnya ini juga nggak terlalu kepanjangan, dan ini saya suka buat ukuran strap, atau lebih tepatnya buat panjang kali lebarnya, dan juga buat tampilan desain dari Advan S2 Pro ini. Sekarang kita hidupin dan kita lihat seperti apa buat startup awalnya. Nah, seperti ini, ada branding Advan, dan ini udah pakai logo Advan yang terbaru. Ini buat smartwatch-nya, kayak ini tampilannya. Dan ini kan udah pakai panel AMOLED ya. Sekarang kita coba lihat terlebih dahulu seperti apa buat spesifikasi dari layarnya. Buat layarnya ini udah pakai spesifikasi panel AMOLED dengan kerapatan 410/502 pixel. Tentunya ini udah cakep banget ya, dan pakai layar di ukuran 1,9 in. Dan buat materialnya ini pakai zinc alloy plus mil. Udah ada G-sensor, blood pressure, heart rate, dan juga blood oxygen, sleep monitor, serta pedometer. Lalu buat pengoneksiannya ini udah punya Bluetooth versi 5.3, udah punya sertifikasi IP68, waterproof ya. Tentu kalau terkena air ini udah aman banget, bisa kita pakai buat wudhu ataupun buat hujan-hujanan. Dan kita lihat sama-sama seperti apa buat opsi dari watch bawaannya. Ini yang pertama, ini buat watch yang kedua, ini watch yang ketiga, ini watch yang keempat, ini watch yang kelima, ini yang ketujuh, dan ini yang keenam. Kita lihat terlebih dahulu seperti apa pintasannya. Kalau scroll dari atas kayak gini, ini bisa buat mengatur kecerahan dan juga buat meredupkan. Bisa kita pakai sebagai center juga kayak gini. Kita coba cari terlebih dahulu seperti apa tampilan dari always on display-nya. Nah, ini di bagian layar jam. Nah, ini kita coba lihat terlebih dahulu seperti apa buat opsi always on display jam analog. Tampilannya seperti ini buat always on display analognya, dan ini buat tampilan always on display jam digital. Nah, dan tombol yang ada di bagian atas ini bisa kita ulir kayak gini ya, kalau kita putar-putar buat mengubah buat tampilan dari watch face-nya. Nah, kita suka yang ini, dan kalau kita tekan ini masuk ke bagian ini kayak matikan dan juga hidupkan layar. Sekarang kita coba buat raise to wake-nya. Dan ternyata dalam kondisi always on display ini nggak bisa buat raise to wake atau menghidupkan layar waktu kita angkat ya. Sekarang kita coba nonaktifkan terlebih dahulu. Seperti apa kalau kita matiin always on display-nya, bisa atau enggak? Nah, ternyata kalau always on display mati, ini bisa langsung menyala atau raise to wake-nya aktif. Dan ini mungkin salah satu kekurangan kalau kita lagi pakai always on display di Advan S2 Pro ini.
Sedangkan buat tombol yang ada di bagian bawah ini buat masuk ke sport mode kayak gini. Ada buat mode sedang berjalan, berlari, bersepeda, melewatkan, bulu tangkis, bola basket, sepak bola, renang, pendakian, dan ini masih banyak banget buat mode olahraga dan bisa kalian tambahin lagi. Kemudian kita scroll kalau di bagian samping kiri, di sini masuknya langsung ke menu. Dan kalau tampilan menu bawaan kayak gini sih saya sendiri emang agak bingung ya. Dan kita coba kita putar-putar apa yang berubah. Oh ternyata buat ukurannya bisa berubah kayak gini kalau kita putar-putar. Dan kita coba lihat atau kita ubah buat tampilan menunya. Oh ternyata nggak bisa kalau lagi di bagian tampilan menu. Dan kita lihat buat tampilan menunya kayak gini ya. Ini udah kita ubah tadi. Ada aktivitas, tidur, detak jantung, panggilan, latihan, atau ke mode olahraga. Ya bener. Catatan latihan, blood pressure, SPO02, cuaca, pesan, ranah, pemain. Ada juga buat voice AI, ada timer, alarm, stopwatch, jam dunia, pelacakan siklus. Dan fitur pelacakan siklus ini sepertinya kayak siklus menstruasi kayak gitu. Jadi buat cewek ini cocok banget. Atau bisa kalian pakai sebagai kado ke pasangan kalian. Ada juga buat mode center, temukan telepon, dan juga pengaturan. Jadi di sini nggak ada buat game, nggak ada kalkulator, kemudian nggak ada kompas. Dan kalau kita scroll dari bagian samping tampilannya kayak gini, aktivitas buat ini manajemen tidur, detak jantung, blood pressure, SP02, cuaca, dan balik lagi ke sini. Dan ini yang saya suka buat sentuhannya ini enak banget loh, kerasa smooth gitu. Nah ya kan, smooth dan juga ini kerasa mulus banget. Apalagi buat layar dari Advance S2 Pro nya ini. Lalu buat aplikasi dukungan di Advance S2 Pro ini kalian bisa pakai aplikasi David. Nah buat aplikasinya itu bisa kalian download melalui App Store ataupun Play Store ya. Dan ini buat tampilannya kayak gini. Kalian bisa tambahkan perangkat terlebih dahulu kayak gini. Secara otomatis langsung muncul buat smartwatch yang mau kalian koneksiin atau yang support dengan aplikasi Advance S2 Pro ini. Nah langsung kita klik aja. Dan ini buat tampilan awal aplikasi David atau aplikasi pendukung dari Advance S2 Pro. Lalu kalau kalian bosan, kalian bisa nambahin buat Face, dan ini bisa kalian downloadin satu persatu, tinggal kalian sesuaikan mana yang paling kalian suka. Dan ini banyak banget loh buat pilihan dari Face yang bisa kalian download melalui aplikasi David ini. Dan ini yang bikin smartwatch dari Advance S2 Pro yang nggak nyampe Rp300.000 udah punya panel AMOLED, tahan air, dan ini bisa kita koneksikan ke aplikasi Strava. Dan caranya gimana? Tinggal kalian klik di bagian profil, lalu kalian bisa pilih Strava kayak gini ya. Dan ini tentunya mantap banget ya, smartwatch cuman di harga 200 ribuan rupiah atau di bawah 300.000, tapi udah bisa terkoneksi ke Strava. Tentunya ini gokil banget Advance Indonesia. Dan ini sebenarnya bisa kita pakai buat telepon WhatsApp, tapi kayaknya fitur tersebut cuman ada buat ponsel Samsung. Ya, karena saya nyoba di ponsel yang saya pakai, ini bukan ponsel Samsung, itu nggak bisa. Dan kita lihat lagi seperti apa buat opsi notifikasinya, kayak gini ya, dari bawah ke bagian atas. Dan buat baterai yang ada di Advance S2 Pro ini kan ada di kisaran 300 mAh ya. Jadi buat ketahanan baterainya kemungkinan sih 1 minggu sekali buat ngechargernya. Dan kesimpulan setelah kita nyobain atau unboxing Advance S2 Pro ini, menurutku sih ini smartwatch gokil banget. Harga segini bisa connect ke Strava, ada always on display, punya panel AMOLED, dan tentunya udah aman waktu terkena air. Dan buat kalian sendiri yang mau nyobain atau pengen beli, bisa cek di keranjang kuning ataupun link pembelian di deskripsi pada video ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat, kritik, dan juga sarannya di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.